Hari ini kita kembali belajar. Kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang pembaharuan pikiran. Kita akan terus bahas sampai kita benar-benar mengerti dan jiwa kita mengalami kemakmuran. Buka sebentar di 3 Yohanes ayat yang kedua. Saudara-saudaraku yang kekasih, ini saya baca dalam versi Alkitab King James ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, lebih dari segala sesuatu aku berharap agar engkau makmur dan sehat sebagaimana jiwamu makmur. Ini dalam terjemahan King James. Bapak Ibu, kalau jiwa kita ini tidak makmur, artinya jiwa kita ini sedang sakit, tidak bahagia, stres, depresi, panik, khawatir, galau, kacau. Artinya jiwa kita ini sedang tidak makmur atau sedang tidak beres. Nah, jiwa yang tidak makmur ini akan menghalangi pertumbuhan secara rohani kita di dalam Kristus. Makanya jiwa ini perlu ditaklukkan sepenuhnya kepada firman. Jiwa ini harus tunduk dan patuh dengan kebenaran. Kita harus menaklukkan sepenuhnya supaya jiwa ini terus setiap hari dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Dan jiwa kita mengalami kemakmuran secara rohani. Nah, jiwa itu ada pikiran, emosi, dan kemauan. Ini adalah kunci untuk kita ini mencapai kehidupan yang sukses sebagai orang Kristen. Kalau hidup kita ini benar-benar menang, pikiran kita ini makmur, emosi kita, kemauan kita tunduk kepada firman, kita akan menjadi orang Kristen yang sehat. Kristen kita akan mengalami kemenangan. Tetapi kalau pikiran, emosi, dan kemauan kita ini kacau, artinya kita akan diliputi dengan kemiskinan secara rohani. Jadi jiwa yang makmur akan mempengaruhi seluruh kehidupan dan apapun yang kita kerjakan. Kalau kita memiliki jiwa yang makmur, baru kita bisa melakukan kehendak Tuhan sesuai yang di Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Baru kita bisa melakukan itu. Kalau jiwa kita ini sedang sakit, kita tidak bisa terus memperbarui pikiran kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Pembaruan budi itu tidak akan bisa berjalan. Nah, salah satunya luka batin masa lalu, trauma masa lalu. Semua kejadian-kejadian masa lalu itu akan mempengaruhi jiwa kita. Nah, itu harus beres dahulu. Makanya seringkali kita dengar, kita harus berdamai dengan diri sendiri, dan kita juga harus berdamai dengan Tuhan. Kita juga harus berdamai dengan sesama. Baru kita pelan-pelan bisa berjalan, melakukan kehendak Tuhan. Kita baru bisa memperbarui kebenaran firman Tuhan. Kunci seorang Kristen yang sukses dan berhasil, kalau jiwanya makmur, jiwanya sukses, jiwanya tenang, damai, baru bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Tidak mungkin pikiran kita yang kacau, pikiran kita yang panik, pikiran kita yang berantakan, pikiran kita yang penuh luka, kita bisa berjalan dalam keadaan kuat kokoh. Orang yang sakit, orang yang pernah luka dan belum disembuhkan, akan terhalang perjalanannya karena apa? Luka tersebut, beban tersebut. Nah, itu harus kita tanggalkan. Sebagai orang percaya, kita harus menanggalkan semua pikiran, semua kemauan, semua kehendak kita harus taklukkan kepada Kristus. Semua beban yang menghalangi kita harus taklukkan kepada Kristus. Dan hari ini kita akan menyelidikin apa itu jiwa yang makmur dan jiwa yang miskin di hadapan Tuhan. Kita akan lihat kemiskinan di tingkat jiwa ini, ada beberapa hal dan kita akan bahas. Yang pertama, jiwa yang miskin itu ditandai dengan kurangnya memiliki pengetahuan tentang firman Allah. Orang yang kurang memiliki pengetahuan tentang firman Allah, akhirnya apa? Tidak mengenal kebenaran, kurang mengenal pribadi Allah. Buka sebentar di Hosea 4 ayat yang ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku akan menolak engkau. Aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ini penting sekali. Kita harus ngerti firman. Kita harus belajar firman. Orang-orang yang kurang mengerti pengetahuan firman kebenaran akan disesatkan, mudah disesatkan, dan tidak mengalami pertumbuhan rohani. Firman yang kita makan, firman yang kita terima, firman yang kita cerna, itu akan membuat manusia rohani kita kuat dan kokoh, dan jiwa kita semakin hari semakin selaras dengan firman Tuhan tentunya. Ini banyak orang Kristen akan binasa
karena tidak mengenal Allah. Dipikir kalau udah Kristen cukup ke gereja, rajin ke gereja, KTP-nya Kristen, melakukan aktivitas agamawi, sudah dianggap mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan itu butuh waktu, butuh proses, butuh bayar harga di dalamnya. Kita harus menggali kebenaran, kita ngerti kebenaran firman Tuhan, kita merenungkan firman itu siang dan malam. Semakin hari semakin kita dimerdekakan. Amin. Yang kedua, orang yang jiwanya miskin itu tandanya dikuasai oleh berbagai keinginan daging. Misalnya keinginan akan uang, makanan, seks, kekuasaan, dan sebagainya. Ini kalau orang Kristen dikuasai oleh keinginan dagingnya, dia akan dikontrol begitu rupa sehingga kekristenannya itu kedagingan. Orang menjadi tamak karena apa? Fokusnya pada uang, keuntungan diri sendiri, tidak peduli dengan tujuan Tuhan dalam hidupnya. Bisa serakah, bisa rakus, bisa dikontrol dengan hawa nafsu seksnya yang liar, yang tidak setia dengan pasangan hidupnya. Akhirnya apa? Mereka hidup dalam kedagingan. Buka sebentar di Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 dan 6. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup, damai, dan sejahtera. Sekarang coba cek masing-masing. Kita ini benar-benar menginginkan Tuhan benar atau tidak? Kita ingin bergaul Tuhan benar apa tidak? Kita menginginkan perkara rohani apa tidak? Apakah yang kita kejar itu hanya sekedar uang, makanan, seks, kekuasaan, jabatan, identitas, atau hal yang duniawi, hal yang dari sifatnya daging, yang tidak mengalami kekekalan. Tapi kalau hari ini kita hanya mengejar hal duniawi yang bukan sifatnya kekekalan, itu tandanya jiwa kita itu miskin. Jiwa kita itu masih melarat akan kebenaran. Yang ketiga, bersikap lemah, tidak tegas atau ragu-ragu dalam memilih hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Orang-orang model kayak begini itu hidup di area abu-abu, antara benar dan tidak, antara kudus dan najis. Selalu orang-orang seperti ini tidak memiliki ketegasan untuk mengambil keputusan. Selalu kompromi dengan dosa. Jangan berharap orang model kayak begini didapati memiliki jiwa yang makmur, jiwa yang tenang di hadapan Tuhan. Buka sebentar di Lukas pasal yang ke-10 ayat yang 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Dia tahu memilih, melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau melakukan yang terbaik untuk Tuhan, ya lakukan terbaik untuk Tuhan. Kalau ya dibilang ya, kalau tidak ya tidak. Kita harus bisa membedakan. Semakin kita ini bertumbuh dalam Kristus, kita harus bisa membedakan. Oh, ini yang nggak benar, ini yang prioritas, ini yang bukan. Kita harus menentukan, baru kita tahu. Tapi kalau kita ini lembek, kita lemah, itu tandanya jiwa kita itu miskin. Yang keempat, tidak disiplin dan menghayalkan hal-hal yang tidak kudus. Hati-hati ini pikiran ini. Kalau pikiran kita ini suka menghayal, hidupnya tidak tertib, tidak disiplin, menghayalkan hal yang najis, hal yang kotor, itu artinya jiwa kita belum makmur di hadapan Tuhan. Di 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-5. Kami mematahkan setiap siasat orang, merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Harusnya pikiran kita taklukkan kepada Kristus. Segala sesuatu yang tidak kudus, segala sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan, yang najis kita buang. Kita menaklukkan semua pikiran ini sepenuhnya kepada firman, sehingga setiap hari kita berjalan dalam ketetapan Tuhan. Segala sesuatu yang bukan dari Tuhan kita buang dan kita jauhin. Tapi kalau pikiran kita suka menghayal, suka memikirkan hal yang tidak kudus, hal yang kotor, artinya jiwa kita itu masih miskin. Yang kelima, tidak mau berubah dan hanya berusaha untuk membela diri atau membuktikan bahwa pendapatnya yang paling benar. Salah satu, kalau jiwa kita ini miskin, udah miskin, melarat, kurus, kering, dan sakit, ini kalau tidak mau berubah, kerjaannya itu membela diri dan membuktikan bahwa pendapat yang paling benar. Orang model kayak gini adalah orang-orang yang keras kepala, sehingga tidak bisa membedakan mana kehendak Allah yang baik, berkenan, dan yang sempurna di hadapan Tuhan. Buka sebentar di Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah
oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita harus ngerti ini, segala sesuatu ini baik, berkenan, atau yang sempurna di hadapan Tuhan. Harusnya setiap orang percaya melakukan yang sempurna di hadapan Tuhan, baru didapati berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau kerjaannya membela diri, membenarkan diri, klarifikasi, menunjukkan bahwa dirinya paling hebat, pendapatnya yang paling benar, artinya jiwamu itu miskin, sakit, bahkan jiwamu sedang melarat secara rohani. Yang keenam, lebih mementingkan hal duniawi daripada hal surgawi. Kalau pikiran kita ini sukanya itu hal yang duniawi, tapi untuk perkara-perkara rohani itu nggak demen. Perkara-perkara yang berbicara tentang kebenaran, tentang kekudusan, tentang kesucian, tentang kekekalan itu malas biasanya. Itu kalau kita itu seperti itu, kita malah utamakan hal yang duniawi, itu artinya jiwamu juga sakit. Di Kolose 3 yang kedua, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Alkitab ngomong kita suruh mikirin perkara yang di atas, perkara yang kekekalan. Sekalipun kita bisa kerja, kita melakukan tugas dan tanggung jawab, kita lakukan dengan baik, dengan tanggung jawab yang benar-benar kita kerjakan, dan kita semua tugas kita kerjakan, pekerjaan kita lakukan yang terbaik. Tapi tujuan kita bukannya sekedar kerja dan mencari uang, tetapi kita memikirkan Tuhan. Kita berpikir tentang kekekalan, pekerjaan, jabatan, tugas, bisnis, usaha, atau apapun sebagai alat untuk kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan secara sempurna di hadapan Tuhan. Harusnya kekristenan kita menjadi berkat. Pikiran kita sesuai dengan pikiran Allah, pekerjaan kita juga berhasil, sukses. Kita memiliki tanggung jawab, bahkan kita menjadi berkat. Dan apa saja yang kita kerjakan pastinya tentunya harus diberkatin. Tapi kalau fokus kita hanya sekedar duniawi, duit, uang, kepuasan, hawa nafsu, itu artinya jiwamu sedang sakit. Yang ketujuh, membiarkan perasaan-perasaan emosional, bukan yang dari firman Allah, menentukan bagaimana ia harus bertindak. Jadi hal yang emosional, hal yang bukan dari firman Allah, itu menentukan keputusan yang dia harus ambil. Kalau kita ini seperti itu, artinya jiwa kita itu miskin. Harusnya kita melakukan segala sesuatu itu sesuai dengan firman Tuhan. Keputusan, tindakan, atau apapun yang kita ambil harus berjalan seperti yang Tuhan mau. Buka sebentar di Yakobus 2 ayat yang ke-22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Harusnya semua tindakan, semua perbuatan kita ambil, yang kita putuskan harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Baru kita didapatin memiliki jiwa yang makmur. Tetapi kalau dengan emosional semua tindakannya, keputusannya kita ambil, itu membuktikan bahwa kita ini menjadi masih memiliki jiwa yang miskin. Yang ke-8, mengisi pikirannya dengan kekhawatiran, ketakutan, dan pikiran-pikiran negatif. Kalau pikiran kita itu isinya negatif, terus pikiran kita itu kacau, pikiran kita itu babak belur, panik, stres, buruk, ngelihat orang lain juga buruk. Kalau kita pikiran seperti itu, artinya jiwamu itu sedang sakit, nggak memiliki jiwa yang makmur. Harusnya di Filipi 4 ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, semua yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Harusnya pikiran kita ini penuh dengan ini. Tapi kalau selama ini pikiranmu hanya khawatir, jelek, mikirin orang lain jelek, orang lain ngomong tersinggung, sakit hati, benci, dendam, kesel sama orang, curiga sama orang, cemburuan yang membabi buta, itu tandanya jiwamu sedang miskin dan sakit. Amin. Nah, kita akan lihat nih bagaimana ciri-ciri karakteristik dari jiwa yang makmur. Kalau tadi ada 8 karakteristik jiwa yang miskin. Nah, kita lihat dari jiwa yang makmur itu tandanya itu seperti ini. Yang pertama, pikiran yang setiap saat siap untuk bertobat atau merubah pikiran-pikiran yang salah. Jadi kita mesti tahu bahwa kehidupan kekristenan kita ini selalu setiap hari disempurnakan seperti apa yang Tuhan mau. Kalau ada kesalahan, didapatin pelanggaran, ya kita cepat berubah. Jangan bela diri, jangan membenarkan diri. Tapi kalau kita ini ditegur, dinasihatin, itu bela diri, merasa
benar, cari kambing hitam, itu artinya ada yang salah dengan kehidupan kita. Ada yang salah dengan jiwamu. Tapi kalau kita ini cepat bertobat, dinasihatin bertobat, cepat berubah, hati kita akan lembut. Itu tandanya jiwamu makmur. Nggak gampang marah, nggak gampang emosi. Ketika ditegur orang, koreksi yang di dalam nih. Oh iya, perlu ada pelupo yang diperbaiki. Itu artinya jiwamu makmur. Di Roma 12 ayat yang kedua, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah melalui pembaharuan budimu. Pembaharuan budi itu selalu setiap hari dikerjakan, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Orang yang mau belajar memperbarui pikirannya selalu mau terima ketika dikoreksi orang lain. Ketika didapatin pelanggaran, kesalahan, atau kegagalan, dia cepat berubah dan berbalik setelah bertobat di hadapan Tuhan. Orang model begini tandanya memiliki jiwa yang makmur di hadapan Tuhan. Yang kedua, memiliki cara pikir yang mengikuti pimpinan Roh Kudus, atau melalui Tuhan mengikuti apa yang Roh Kudus katakan lewat roh manusia kita nih. Tidak mengikuti keinginan daging tentunya. Kalau kita ini fokusnya pada tujuan Tuhan, kita akan tanya Tuhan segala tindakan kita, keputusan kita tanya Roh Kudus, Tuhan mau bawa kemana ini? Ketika kita ini benar-benar mengizinkan Tuhan berkuasa, ngontrol dan mengendalikan, jiwa kita ini akan tunduk kepada roh, dan kita akan semakin pekan dengar suara Tuhan. Kita hidup, kita tingkah laku, semua yang kita kerjakan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Di Roma 8 ayat yang ke-5 dan 6, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal yang dari roh. Karena keinginan daging itu pikiran duniawi, terjemahan lamanya, adalah maut, tetapi keinginan roh atau pikiran rohani adalah hidup, damai, sejahtera. Kita ngikutin apa yang Tuhan mau. Semua tindakan, perbuatan setiap hari kita tanya Tuhan, Tuhan kau mau apa? Hari ini aku mau melakukan apa? Menyenangkan hatimu apa tidak? Jadi yang menjadi tujuannya adalah melakukan segala apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan lakukan. Orang yang begini berjalan mau dipimpin oleh Roh Kudus, bukan dipimpin oleh kedagingan dan hawa nafsunya. Yang ketiga, memiliki pikiran yang merenungkan firman Allah secara teratur. Jadi pikirannya itu ditaklukkan, ditundukkan kepada firman. Ini salah satu tanda kalau kita ini memiliki jiwa yang makmur. Senangnya itu merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang suka mendengarkan khotbah, apa yang saya sampaikan, itu bagus, itu tandanya kamu lapar, haus dan lapar sama Tuhan. Artinya jiwamu itu benar-benar sehat dan makmur. Haus, pengen merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Di Mazmur 1 ayat yang 2 dan 3, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Orang-orang model kayak begini ya seperti pohon ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Orang yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Ini nggak bisa dikompromi. Alkitab berkali-kali ngomong, jangan lupa merenungkan kitab Taurat ini, merenungkan firman, supaya pikiran kita itu sejalan, sepikir seperti yang Tuhan mau, sejalan seia sekata, sampai kita ngerti detak jantung Tuhan. Ini orang-orang yang mau menaklukkan pikirannya, tunduk kepada firman. Akhirnya apa? Pikirannya makmur, jiwanya makmur, jiwanya sehat. Yang keempat, memiliki pikiran yang didisiplinkan untuk memikirkan hal yang positif saja, dan sama sekali tidak dicemari oleh ketakutan, kekhawatiran, dan pikiran-pikiran negatif. Nggak ada itu pikiran-pikiran negatif, kacau, khawatiran itu, karena dia tahu persis. Dia tahu persis harus menundukkan pikirannya, menaklukkannya kepada firman. Dia tahu persis kalau dia orang ini kenal Tuhan, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Dia tahu persis, dia kenal Tuhan. Nggak pernah ada orang kalau kenal Tuhan, ngerti firman-Nya, mana mungkin pikirannya penuh kekhawatiran, ketakutan. Orang dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Orang yang jiwanya makmur, dia tidak akan pernah khawatir, apalagi diisi pikirannya negatif. Selalu pakai kacamata Tuhan, selalu pakai cara pandang Tuhan. Artinya hidup kita akan bahagia, tenang, damai, sejahtera. Beda dengan pikiran yang negatif, busuk, jelek. Kita akan dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran, dan hal yang buruk yang lainnya. Yang kelima, memiliki kemauan yang ditetapkan untuk melakukan kehendak Allah apapun harganya, tahu bayar harga.
Orang yang memiliki jiwa yang makmur, dia tahu bayar harga. Sekalipun dagingnya sakit, sekalipun dagingnya jerit-jeritan menderita untuk melakukan firman, dia tetap lakukan. Ketika dia lakukan, dia tahu konsekuensinya, daging harus dimatikan. Dan di ujungnya pasti ada penyertaan Tuhan, ada breakthrough, ada terobosan. Ini orang yang komitmen mau bayar harga di hadapan Tuhan. Beda dengan orang yang jiwanya miskin, selalu ngelawan, selalu nentang, selalu cari alasan, pembelaan diri, dan lain sebagainya. Tapi orang yang jiwanya makmur, dia mau berjalan dalam ketetapan Tuhan. Dia mau melakukan kehendak Tuhan tanpa mikir panjang. Dia tahu konsekuensinya, dia harus bayar harga. Dia lakukan hanya untuk menyenangkan Tuhan. Itu tandanya kita memiliki jiwa yang makmur. Yang keenam, pikiran yang kreatif nih. Kita selalu memiliki pikiran yang kreatif, yang cerdas, dan mengikuti petunjuk Roh Kudus. Kita dipenuhi dengan hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Sehingga jadi kekristenan kita itu tidak miskin, tidak bodoh, kurang ilmu, gaptek, dan lain sebagainya. Jadi kita itu memiliki kecerdasan secara rohani, kita memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Kalau kita ini ngaku anak-anak Allah, ya harusnya dipimpin oleh Roh Allah, bukan dipimpin oleh setan. Harusnya setiap anak Tuhan itu memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Beda di atas rata-rata. Karena apa? Ada Roh Allah yang tinggal di dalam kita. Ada manifestasi dari kuasa Tuhan yang mengalir melalui hidup kita. Disertai Tuhan, dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi hikmat dan pengertian. Harusnya pintar. Tapi banyak sekali anak Tuhan yang bodoh. Nggak ngerti apa-apa, nggak ngelakuin apa-apa. Karena jiwanya itu miskin. Nggak mau memperbarui, nggak mau belajar, nggak mau merubahnya. Tapi kalau kita memikiri pikiran yang kreatif, cerdas, dan apa saja yang dilakukan tuh, dia tanya Tuhan, Roh Kudus mau bawa kemana? Selalu ngikutin apa yang Tuhan mau. Ini loh salah satu ciri yang kita memiliki jiwa yang makmur. Yang ketujuh, memiliki emosi yang didisiplinkan menurut firman dan emosinya tidak menguasai cara hidupnya. Ini orang yang tahu mengendalikan diri, ada penguasaan diri dengan baik. Tidak dikendalikan oleh emosinya, tidak dikendalikan oleh amarahnya. Dia tahu persis emosi amarahnya ditaklukkan kepada Kristus. Orang-orang model kayak begini loh, jiwanya makmur. Kalau kita nih memiliki jiwa yang makmur, hidup kita akan jadi berkat dimanapun kita ditempatkan. Bertemu dengan siapapun kita akan jadi berkat. Orangnya itu sangat bersih, motivasinya bersih, hatinya bersih di hadapan Tuhan, sehingga tak ada problem. Tapi beda dengan orang yang jiwanya miskin, selalu negatif, selalu jelek, selalu menilai orang lain tuh kekurangan, yang dilihat tuh kekurangannya terus. Kalau kita lihat orang lain dengan kekurangannya dan kelemahannya, itu tandanya jiwa kita itu sedang sakit. Jiwa kita tidak makmur, harus terus diperbarui seperti apa yang Tuhan mau. Cara pikir kita, pola pikir kita, cara pandang kita harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau kita memiliki jiwa yang makmur dan diubahkan Tuhan, itu harus dimulai dengan pikul salib, sangkal diri. Kita sangkalin semua keinginan kita, kehendak kita, dan kita taklukkan pikiran kita pada firman. Baru pelan-pelan kita diperbarui oleh firman. Terus diubahkan seperti apa yang Tuhan mau. Dibawa dalam pusat kehendak Allah. Hidup kita semakin hari semakin berjalan seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Hidup kita akan jadi dampak besar. Kalau jiwanya makmur, dia akan mudah sekali melakukan firman. Tapi kalau jiwanya sedang sakit, luka, dipengaruhi luka masa lalu, trauma, kepahitan, luka batin, miskin, kekurangan, dan itu menguasai hidupnya, susah sekali untuk melakukan firman. Saya perhatikan ada orang-orang yang membantah gitu, suka membenarkan diri, membela dirinya sendiri, merasa benar sendiri. Mereka adalah orang yang memiliki jiwa yang sakit, jiwa yang miskin, jiwa yang tidak dipenuhi dengan kemakmuran. Sehingga apa? Dia selalu bela dirinya. Dia pingin orang lain mengakui bahwa dirinya adalah orang yang paling benar sejagat raya, dan orang lain salah semua. Pendapatnya yang paling benar, dan susah sekali menerima masukan. Orang-orang model begini tidak akan mengalami perkembangan, tidak akan bisa melakukan kehendak Tuhan yang sempurna. Kita harus memiliki jiwa yang makmur. Jiwa yang makmur dimulai dengan menaklukkan sepenuhnya kepada pusat kehendak Tuhan. Kita taklukkan pikiran kita. Apa yang kita pikir, apa yang kita rasa, apa yang kita mau harus takluk dan tunduk kepada firman. Tidak bisa dikompromikan lagi. Ini kita harus belajar mematikan semua keinginan daging kita ini kepada Kristus. Baru step by step kita diperbarui. Semakin hari semakin mendekatin serupa segambar dengan Tuhan. Amin. Saya berdoa Bapak Ibu terus diberkatin Tuhan,
memiliki jiwa yang makmur, sehingga mudah sekali untuk belajar kebenaran dan melakukan kebenaran. Kita besok akan lanjutkan kembali pembahasan tentang pembaruan pikiran, dan God bless you.